Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak lucu ternyata ya. Kalau ingin tidak lagi ya dikatakan sebagai cebong dan kampret ya. Inilah memang seharusnya hal-hal seperti ini harus kita hindari sebenarnya. Tapi yang memulai duluan itu adalah cebong begitu kan. Jadi polarisasi itu yang dibangun bagi mereka untuk menghujat lawan-lawannya. Tapi apakah ini akan di 2024 akan ada? Mari kita lihat ini dari berita ini ya, dari Masinton ini ya. PDIP tegas jelang Pilpres 2024 ya, kita tak ingin lagi ada cebong dan kampret. Kata siapa begitu kan? Kami dari dulu ya tidak terkait dengan kadrun, cebong, apalagi kampret begitu kan. Yang memulai dulu itu biasanya para buzzer dan cebong begitu untuk menggoreng habis-habisan berita-berita begitu kan. Untuk ketidakmampuan mengelola narasi-narasi yang baik bagi para buzzer begitu kan, seperti itu logikanya begitu kan. Jangan-jangan yang mulai dulu dari partai apa begitu kan begitu logikanya begitu. Ini PDP tegas jelang Pilpres 2024 kita tidak ingin lagi ada cebong dan kampret. Mari kita baca komentar-komentar netizen seperti ini komentar netizen ya. PDP tegas jelang Pilpres 2024 kita tidak ingin lagi ada cebong dan kampret. Ini waduh, bisa hilang pendapatan dong para buzzer. Ya bisa jadi seperti itu begitu kan. Cuan yang mengalir kepada buzzer terus kemudian yang lain kalau tidak didahkan dengan narasi-narasi atau polarisasi yang negatif ya seperti itu begitu kan. Bisa jadi hilang pendapatannya begitu kan. Lah kalau ingin hal itu hilang maka hilang PT 20%, jadikan 0% baru oke. Jadi saya rasa PT 20% itu seharusnya ada begitu kan, tapi tidak perlu 20%, ya setidaknya 5% lah begitu kan. Misalkan yang maju Pak Prabowo dan Bang Anies yang maju jadi capres, sebutannya apa tuh Bang? Ya, yang Anies dititik dengan kadrun, dengan Pak Prabowo juga disebut kadrun dulu begitu kan, atau dua kadrun. Ya, ini yang menjadi catatan penting kepada kita. Polarisasi itu sebenarnya tidak harus kita bangun dengan narasi-narasi yang seperti itu begitu. Mana bisa selama dua ya spesies hewan tersebut belum punah di muka bumi. Apa ini? Cebong mah ya, cebong baik udah, ini kan dungunya belum hilang. Betul begitu kan. Saya mengatakan polarisasi itu dibangun oleh siapa dulu sih sebenarnya begitu kan. Dalam peristiwa itu di 2019 ternyata ya para cebong yang memulai duluan begitu kan, mengatakan bahwa itu kadrun begitu. Itu tuh akhirnya mau tidak mau si kadrun memberikan statement juga bahwa itu adalah cebong begitu kan. Jadi polarisasi kita itu jangan dibangun hal seperti itu kalau pengen ya demokrasi kita maju begitu. Sekali menjadi perusuh tetap perusuh, tak perlu ada pernyataan. Cebong ikhlas ini, cebong kampret nggak ada. Kadrun gimana? Tanya pendukung-pendukungmu itu. Kita juga tegas tidak boleh ada buzzer berani. Ya tidak mungkin lah, karena buzzer itu adalah peliharaan orang-orang yang tidak mampu, yang kebakaran jenggot, yang kepanasan untuk melawan dengan orang-orang yang memang punya narasi yang baik. Ya bisa jadi seperti itu begitu kan. Akhirnya apa? Ya saling tuduh sana sini begitu kan. Pada hakikatnya itu tidak baik kepada bangsa kita begitu kan. Lah kalau ingin mengakhiri polarisasi itu, ayo kita bersama-sama ya untuk memberikan edukasi begitu kan, bukan saling tuduh si A, si B dan si C begitu. Cebong kampret bermula dari strategi para buzzer untuk memecah belah bangsa ini. Gerombolan loh yang bikin lo yang heboh ini, mau cuci tangan, tinggal benteng, celeng ini. Duh, ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu. Tetapi pada hakikatnya publik sudah tahu siapa yang memulai duluan untuk memberikan polarisasi atau statement yang tidak baik kepada lawan-lawannya begitu kan. Telah tenggelamkan ini PDIP di pemilu 2024, parpol sekuler ya, sarang koruptor yang apa ini ya. Tetapi perlu diingat, inilah yang saya bacakan pro dan kontra dan merupakan dari aspirasi masyarakat yang harus kita dengarkan begitu kan. Mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, PDIP tegas jelang Pilpres 2024 kita tidak lagi yang namanya ada cebong dan kampret. Kata siapa begitu kan? Ya, bukankah dari teman-teman Anda dulu yang memulai kan, seperti itu logikanya begitu kan.
Ini dikutip dari Gelora, PDP Perjuangan rupanya terganggu dengan sejumlah sebutan yang sempat muncul di Pilpres 2019. Sebutan tersebut seperti cebong dan kampret, di mana sebutan itu dipakai untuk mengategorikan individu berdasarkan calon presiden yang didukung dalam pemilu lalu. Coba bayangkan kalau Anies Baswedan dan pendukung-pendukungnya, maka orang-orang dari pihak cebong akan mengatakan itu kadrun begitu kan. Padahal selama ini ya kadrun sendiri ya, kalau memang dukung si A si B biasa-biasa aja begitu kan. Kecuali memang para buzzer itu lalu kemudian memberikan statement kadrun, akhirnya apa yang dibalas yaitu cebong begitu kan. Nah, inilah yang kemudian polarisasi inilah yang kemudian kita ganti kalau kita bisa begitu. Tapi sampai hari ini akankah PDIP bisa? Saya kira tidak bisa begitu kan. Karena yang memulai dulu itu adalah para buzzer-buzzer yang tidak punya tanggung jawab, yang hanya memikirkan duit dan perut begitu kan. PDIP menegaskan tak ingin dua istilah tersebut kembali muncul. Terlebih lagi ya, pengelompokan cebong dan kampret berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Istilah cebong kampret itu ya kita hindarkan. Ini yang harus kita minimalisir baik itu di sosial media. Tegas politisi ya PDIP Masinton Pasaribu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Jumat. Kalau ingin mengakhiri antara kadrun dan cebong atau kampret ya cukup mudah saja ya. Ya, Puan jadikan wakilnya Anies Baswedan, ya maka semuanya kan tidak bisa untuk mengatakan ini kadrun, ini kampret begitu kan, atau ini cebong begitu kan. Karena pada hakikatnya kalau memang masih tidak berkoalisi sampai kapanpun masih ada statement-statement seperti itu ya untuk mendorong atau mengkritik lawan-lawannya dengan polarisasi yang negatif begitu kan. Ya, artinya yang terjadi apa? Yang terjadi selama ini adalah ya pengucapan kadrun dan cebong begitu kan. Ya, pada hakikatnya banyak orang mengatakan para cebong-cebong hari ini ya memang otaknya seperti itu, tidak bisa dihindarkan dengan hal seperti ini begitu. Kita PDIP tidak ingin lagi itu ada istilah cebong kampret seperti pemilu 2019 di dalam dunianya karena ada berdampak pada perpecahan, sambungnya. Lah bagaimana mungkin sedangkan kadrun sudah jadi cebong dan cebong sudah jadi kadrun ya, atau sebaliknya begitu kan. Ini kan istilah-istilah sebenarnya sudah ada rasa kekecewaan terhadap sesama begitu kan. Orang mendukung ini dianggap kadrun, orang mendukung ini dianggap sebagai cebong. Itulah yang kemudian polarisasi itu tetap ada sampai kapanpun begitu kan. Karena pada hakikatnya orang-orang yang mengatakan ini tidak mampu bernerasi dengan baik. Ya saya pribadi katakan dengan orang-orang cebong itu saya katakan itu. Karena apa? Karena mereka juga menyebutkan kami itu adalah kadrun. Inilah yang kemudian ya biar seimbang orang-orang mengatakan seperti itu sampai kapanpun tidak akan pernah berubah kecuali memang itu adalah wakil presiden dan presiden masuk di kabinet menjadi satu koalisi baru bisa begitu kan. Maka dari itu Masinton mengajak seluruh pihak yang ada di dunia politik untuk berpartisipasi dalam menjaga situasi kondusif pada pemilu mendatang. Salah satunya mengutamakan politik yang mencerdaskan masyarakat. Ini yang harus kita jaga, teman-teman. Partai politik pasti punya tanggung jawab untuk menjaga kohesi sosial dan kohesi politik Indonesia, suasana biar pemilu kondusif. Nah, ini bukan tanggung partai politik begitu kan, tetapi inilah seluruh masyarakat Indonesia yang selalu fanatik si A, si B dan si C begitu kan. Ya, orang akan tertawa pada dirinya mengatakan hal seperti itu ya, tetapi ya ini mempunyai dampak dan rekam jejak yang ada begitu. Ini tak hanya itu, anak buah Megawati Soekarnoputri itu mengatakan pentingnya pendidikan politik untuk masyarakat. Ia menilai pendidikan politik bertujuan agar rakyat tak terjebak dalam polarisasi yang di Pilpres 2024. Kita harus ya politik yang lebih konsepsional sehingga perdebatan mengajak kita pada pendidikan politik yang mencerdaskan dan tidak ada lagi fitnah, pungkasnya Masinton. Ya inilah politik kita. Sebenarnya menarik juga dan baik ya dari Masinton ini, tapi perlu diingat ya sebagai anggota DPR juga memberikan statement yang baik kepada pendukungnya begitu kan. Ya kalau memang ini dihindarkan ya ayo kita bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa polarisasi hal seperti ini tidak baik begitu kan.
Jadi ya karena memang para buzzer inilah yang kemudian memecah belah bangsa pada kita. Akhirnya apa yang terjadi? Orang yang sentimen terhadap lawan-lawannya dikatakan sebagai kadrun, dikatakan sebagai cebong. Ya, pada hakikatnya tidak sampai kapanpun tidak akan pernah selesai kalau seperti ini terjadi. Maka saya memberikan kesimpulan satu bahwa kalau ingin tindak terhadap polarisasi ini, maka kita bersama-sama kita harus calon presiden dan wakil presiden ya yang nanti ya kalau memang kalah ya bilang kalah, jangan narasi yang tidak baik, kan kira seperti itu begitu. Akhirnya muncul para buzzer yang dipelihara begitu kan. Akhirnya mau tidak mau ya membantah ini si A si dan si C begitu kan, karena pada buzzer itu pada hakikatnya memecah belah bangsa, kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.